Halo, saya Desi Natalia dari jurusan S1 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan membahas materi skala pengukuran dan teknik penskalaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari skala pengukuran dan teknik penskalaan. Skala pengukuran merupakan penggunaan angka atau simbol lain atas karakteristik objek menurut aturan yang sudah dispesifikasikan sebelumnya. Unsur pengukuran yang paling penting adalah spesifikasi aturan penggunaan angka atas karakteristik. Penskalaan atau skala merupakan seperangkat lambang atau angka yang dibuat sehingga melalui aturan lambang atau angka tersebut dapat ditempatkan posisi individu atau perilaku yang menjadi sasaran penggunaan skala. Tujuan teknik skala adalah untuk mengetahui ciri-ciri atau karakteristik suatu hal berdasarkan suatu ukuran tertentu sehingga kita dapat membedakan, menggolongkan, bahkan mengurutkan karakteristik tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang skala pengukuran primer. Skala pengukuran primer ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada skala nominal. Yang kedua, skala ordinal. Yang ketiga, skala interval. Dan yang keempat, ada skala rasio. Skala nominal, skala di mana angka hanya berperan sebagai label atau merek untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan objek melalui hubungan korespondensi satu-satu yang ketat antara angka dengan objek yang dimaksud. Dengan kata lain, skala ini hanya membedakan suatu kategori dengan kategori lainnya. Angka diberikan kepada objek hanya merupakan label, tidak diasumsikan adanya tingkatan antara satu kategori dengan kategori dari suatu variabel. Selanjutnya ada skala ordinal. Skala ordinal atau skala ranking yang di dalamnya diberikan objek untuk mengidentifikasi derajat relatif karakteristik objek itu. Jadi, untuk menentukan apakah sebuah objek mempunyai karakteristik lebih atau karakteristik kurang dari beberapa objek lainnya. Skala ordinal ini bertujuan untuk membedakan antara kategori-kategori dalam suatu variabel dengan asumsi ada urutan atau tingkatan skala. Selanjutnya, skala interval. Skala yang menggunakan angka untuk memeringkat objek sedemikian rupa sehingga jarak setara dengan numerik mewakili jarak setara karakteristik yang sedang diukur. Dengan kata lain adalah skala suatu variabel yang selain dibedakan dan mempunyai tingkatan juga diasumsikan mempunyai jarak yang pasti antara suatu kategori dengan kategori yang lain di dalam suatu variabel. Jadi yang terakhir, skala rasio. Skala rasio adalah skala data yang kualitasnya paling tinggi. Pada skala rasio terdapat semua karakteristik seperti karakteristik skala nominal, ordinal, dan skala interval, ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Nilai nol mutlak ini artinya adalah nilai dasar yang tidak bisa dirubah meskipun menggunakan skala lain. Sehingga skala rasio memungkinkan peneliti mengidentifikasi atau mengklasifikasi objek, meranking urutan objek, dan membandingkan sejumlah interval atau perbedaan. Akan bermakna pula untuk menghitung rasio nilai-nilai skala. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang teknik penetapan skala. Teknik penetapan skala ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada skala komparatif atau penetapan skala yang di dalamnya terdapat perbandingan langsung di antara objek-objek stimulus. Dan yang kedua ada skala non-komparatif yang memiliki arti penempatan skala yang di dalam objek stimulus diskalakan secara independen dari objek lainnya dalam himpunan stimulus. Skala komparatif dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, penetapan skala perbandingan berpasangan. Teknik penetapan skala komparatif di mana responden diminta suguhi 2 objek dan diminta untuk memilih sebuah objek berpasangan tersebut menurut beberapa kriteria.
Data yang diperoleh bersifat ordinal. Yang kedua, ada penetapan skala berdasarkan urutan ranking atau peringkat. Responden disuguhi beberapa objek secara bersama-sama dan diminta mengurutkan dan meranking merek-merek tersebut berdasarkan beberapa kriteria. Yang ketiga, ada penetapan skala berdasarkan jumlah konstan atau tetap. Teknik penetapan skala komparatif yang di dalamnya responden diminta untuk mengalokasikan jumlah konstanta unit-unit seperti poin, chip, stiker, ke serangkaian objek stimulus yang terkait dengan sejumlah kriteria. Dan yang keempat ada keysort dan prosedur lainnya. Teknik penempatan skala komparatif yang menggunakan prosedur urutan ranking untuk menyusun objek menurut kesamaan berdasarkan beberapa kriteria. Misal, responden diberi 100 pertanyaan sikap kartu individu dan diminta menempatkannya ke 11 tumpukan yang berkisar dari yang paling disetujui hingga yang paling sedikit disetujui. Jumlah objek diurutkan dan tidak boleh kurang dari 60 dan tidak boleh lebih dari 140. Objek 60-90 adalah kisaran yang masuk akal. Selanjutnya, skala non-komparatif dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada skala pemeringkatan kontinu, atau sering juga disebut dengan skala pemeringkatan grafis. Di sini, responden memeringkat objek dengan menempatkan tanda ke posisi yang tepat pada sebuah garis yang bergerak dari satu kriteria variabel ekstrim yang satu ke variabel ekstrim lainnya. Yang kedua, ada skala pemeringkatan teritemisasi atau sering juga disebut dengan skala pemeringkat terperinci. Skala pengukuran yang memiliki nomor atau urutan singkat yang terkait dengan masing-masing kategori. Kategori tersebut diurutkan berdasarkan pada posisi skalanya. Skala pemeringkatan teritemisasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada skala Likert. Skala pengukuran dengan 5 kategori respon yang berkisar antara sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju yang mengharuskan responden menentukan derajat persetujuan atau tidak setujuan mereka terhadap masing-masing dari serangkaian pertanyaan mengenai objek stimulus. Yang kedua, ada skala diferensial semantik. Skala pemeringkatan 7 poin dengan poin ujung terkait dengan label 2 kutub yang mempunyai makna semantik. Contoh dari skala diferensial semantik untuk pengukuran konsep diri seperti misal poin awalnya kuat dan poin akhirnya itu lemah, atau poin awalnya emosional dan poin akhirnya itu tenang. Dan yang terakhir ada skala Stapel. Skala ini untuk mengukur sikap yang terdiri dari kata sifat di tengah-tengah rentang angka yang jumlahnya genap dari -5 sampai +5 tanpa titik netral atau 0. Oke guys, sekian materi yang telah kita bahas kali ini tentang skala pengukuran dan teknik penskalaan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.